Kompetensi guru adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan juga bertanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 10 Ayat 1, kompetensi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Yang ketiga adalah kompetensi sosial, dan yang keempat adalah kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk mengelola dalam proses pembelajaran, di mana guna mencapai tujuan dari pendidikan tersebut. Hal ini mencakup tentang perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan yang terakhir adalah penilaian dan evaluasi dari pembelajaran tersebut. Baik, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu mengenai makanan. Jadi, namun sebelum itu, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu definisi dari makanan. Anak-anak bisa menontonnya lewat PPT yang sudah Bapak tayangkan. Nah, jadi makanan adalah sumber energi dan bahan baku untuk pertumbuhan dan perbaikan sel di dalam tubuh. Di mana makanan yang kita makan itu terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan juga air. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai mengapa kita perlu makan. Nah, tentunya semua manusia itu membutuhkan asupan energi. Jadi, makanan itu memberi energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kedua yaitu adalah membantu memperbaiki jaringan yang rusak. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kalori harian itu bervariasi berdasarkan usia, jenis kelamin, dan juga aktivitas. Nah, Bapak selanjutnya akan menjelaskan mengenai nutrien yang ada di dalam makanan. Di mana yang pertama yaitu adalah karbohidrat yang berfungsi sebagai sumber utama dari energi. Dan yang kedua adalah protein, yaitu membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Dan yang ketiga adalah lemak sebagai cadangan energi dan melindungi organ. Dan yang terakhir adalah vitamin dan juga mineral, itu berfungsi sebagai mendukung berbagai fungsi tubuh. Baik, dari penjelasan Bapak tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Baik, dipersilakan kepada Yuni. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya itu apa dampak atau akibat apabila seseorang kekurangan vitamin A? Nah, baik Yuni, terima kasih atas pertanyaannya, sangat bagus sekali. Jadi, Bapak akan menjelaskan secara singkat apa sih dampak dari seseorang tersebut apabila kekurangan vitamin A. Nah, gejala yang pertama yaitu adalah pada penglihatan mereka. Mungkin mereka akan merasa rabun jauh ataupun rabun dekat. Nah, yang kedua akan mengganggu sistem imun tubuh mereka. Jadi, vitamin A ini kan meningkatkan imun ataupun kekebalan tubuh. Jadi, apabila seorang tersebut kekurangan vitamin A, kemungkinan mereka akan mudah cepat sakit. Nah, selanjutnya adalah vitamin A kan sangat penting sekali bagi pertumbuhan anak-anak. Jadi apabila kekurangan vitamin A, kemungkinan anak tersebut akan terhalang ataupun terhambat di pertumbuhan mereka. Selanjutnya yaitu ada juga di munculnya penyakit-penyakit kulit, seperti kulit itu kan menjadi kering. Jadi mungkin Yuni apa bisa diterima? Bisa. Nah, baik. Mungkin ada yang kurang jelas lagi, bisa dipertanyakan lagi. Baik, karena tidak ada yang bertanya, Bapak akan mengevaluasi dan juga memberikan sebuah soal-soal untuk mengetes kemampuan kalian, karena materinya sudah selesai. Jadi, Bapak sudah kirimkan soalnya itu lewat grup kelas, itu berupa kuisis, kalian bisa kerjakan. Jadi, kalian keluarkan gadget kalian. Dan silakan untuk mengerjakan kuisis tersebut dalam waktu 5 menit.
Baik, karena waktu durasi sudah 5 menit, jadi apa kalian sudah selesai mengerjakan kuisnya? Sudah. Bapak. Baik, Bapak cek dulu hasil dari kuis kalian. Jadi di sini Bapak akan mengumumkan siapa yang mendapatkan nilai tertinggi pada kuis hari ini. Jadi yang mendapatkan nilai tertinggi pada kuis hari ini adalah I Gusti Ngurah Adi Sastra Nugraha. Silakan beri tepuk tangan. Baik, dilihat dari hasil pekerjaan kalian di kuisis, Bapak melihat kalian masih keliru tentang nutrien, yaitu mikronutrien dan juga makronutrien. Jadi kalian masih susah membedakan mana yang termasuk mikronutrien dan mana yang termasuk makronutrien. Jadi di sini Bapak akan sedikit meluruskan saja. Jadi makronutrien itu adalah nutrien-nutrien yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang banyak. Sedangkan mikronutrien adalah nutrien-nutrien yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Jadi kalian jangan sampai kebalik-kebalik lagi ya. Iya, Pak. Oke, yang selanjutnya adalah kompetensi kepribadian, yang dimana kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Kemampuan tersebut dapat dilakukan melalui refleksi dalam menjalankan tanggung jawab sebagai guru, sesuai dengan kode etik profesi, dan berorientasi pada peserta didik. Baik, sebelum mulai kegiatan evaluasi pada hari ini, silakan anak-anak bisa berdiri terlebih dahulu. Kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat diikuti. Pak tahu kalian pasti sudah lega karena ujian sudah selesai. Jadi Bapak ingin tanya, ada yang mau cerita nggak bagaimana menurut kalian soal-soalnya? Apakah susah, mudah, ataukah setengah-tengah? Ada yang mau bercerita? Rahma? Jadi Pak, mengenai ulangan kemarin, menurut saya soalnya ada yang beberapa yang sulit, terutama di materi genetika Bapak. Oh ya, itu wajar kalau ada soal yang terasa sulit. Tapi ingat, ujian itu bukan soal nilai saja. Tujuan sebenarnya yakni untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan atau pemahaman kalian mengenai materi yang sudah disampaikan dan mana yang perlu diperbaiki. Jadi yuk kita bahas-bahas sama-sama agar kalian lebih percaya diri. Pak, saya takut nilai ujian saya jelek, Pak. Saya juga Pak. Jangan takut, nilai jelek itu bukan sebagai patokan. Jangan terlalu khawatir ya, nilai itu hanyalah angka. Yang lebih penting adalah usaha kalian untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Pak yakin kalian punya potensi yang lebih luar biasa daripada itu. Oke, sekarang kita mulai diskusi soal nomor 5 yang kebanyakan ada yang salah. Oke, dikarenakan soal 5 banyak yang salah, jadi Bapak akan ulang membahasnya. Ada yang bisa menjawab soal nomor 5 ini? Saya coba Pak. Ya, silakan. Tunggu dulu. Kenapa kamu pakai jaket di dalam ruangan? Mohon izin Bapak, saya sedang sakit. Jadi izin menggunakan jaket. Oh ya, silakan.
Ya. Bagus sekali, terima kasih atas jawabannya, Gung Arya. Sudah benar. Jadi lain kali jangan takut salah ya. Kalau misalnya kalau menjawab soal itu kita belajar sama-sama. Yuk kita bahas jawabannya ya. Jadi sesuai pembahasan kemarin tentang materi urutan DNA sensei itu ditranskripsikan menjadi A jadi U, T jadi C, T jadi A, C jadi G, dan G jadi C. Jadi jawabannya udah hampir benar. Kalian sangat hebat dalam menjawab soal-soal itu. Tadi bukan hal yang mudah, tapi kalian sudah berusaha keras. Teruslah semangat belajar ya. Dan ingat kalau ada yang bingung, jangan ragu untuk bertanya. Sekarang kita tutup pembelajaran dengan doa juga. Yuk berdiri. Doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa dapat cukup. Baik, terima kasih. Bapak akhiri dengan para mesan. Om Santi Santi Santi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kompetensi sosial guru merupakan kemampuan guru dalam berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan berbagai pihak, seperti pendidik, orang tua, dengan siswa, maupun dengan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk membangun komunikasi ataupun pembelajaran yang efektif di kelas maupun lingkungan. Halo Nana, maaf ya yang terlambat. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kami cukup baik dulu. Syukurlah semoga kalian terus dalam keadaan sehat dan juga semangat bekerja. Oh iya, materi yang minggu lalu, apakah ada yang ditanyakan mengenai morfologi umuran? Oh iya Ibu, saya ingin bertanya. Waktu ini saya sedang mengamati mulai pakar. Itu saya coba mencari kan bagaimana perbedaan pola kalian. Terus saya tidak bisa membedakan Ibu antara mana pola dan itu bagaimana Ibu? Baik, itu pertanyaan yang bagus sekali. Jadi, kenapa bunga cempaka itu tidak bisa dibedakan kawis dan warnanya? Karena bunga cempaka itu termasuk ke dalam cadar bunga atau perigonum. Jadi, bunga yang memiliki perigonum ini tidak bisa dibedakan antara kawis dengan warnanya. Apakah bisa dimengerti? Berarti itu pola menyangkut. Iya, dia menyangkutkan ke orang lain. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu mengenai guru. Selamat pagi Pak Rahma. Selamat pagi Ibu. Waduh, kebetulan banget nih ketemu Pak Rahma di sini. Dan saya di sini ingin mendiskusikan Pak Rahma tentang program yang sedang dikembangkan oleh sekolah saya, itu program literasi. Oh, program apa itu Ibu? Ada yang bisa kami bantu? Nah, jadi saat ini sekolah saya sedang mengembangkan program literasi, yaitu membuka sudut bacaan di beberapa titik di lingkungan ini. Mungkin saya butuh bantuan Bapak dan juga warga sekitar untuk menyiapkan buku bacaan dan juga mendampingi anak-anak saat berlangsungnya program. Bagus sekali itu Ibu. Mungkin kami bisa bantu sih penyediaan buku-buku dan juga partisipasi dari pemuda-pemudi sini untuk mengikuti kegiatan tersebut. Wah, itu bantuan yang sangat luar biasa Pak Rahma. Semoga program ini bisa bermanfaat baik buat anak-anak sekitar untuk menambah wawasan dan juga minat literasi mereka. Ya, Pak Rahma, mungkin ini programnya akan berlangsung di minggu depan dan kebetulan ini sudah jam saya buat ke sekolah. Terima kasih Pak Rahma. Iya, sama-sama Ibu. Senang bisa membantu. Baik.
Kalau boleh tahu Ibu, di mata pelajaran apa ya anak saya kendala di KKM-nya? Untuk di mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika Bapak bisa lihat di sini bahwa mata pelajaran di Matematika dan Bahasa Indonesianya menurun. Nah, menurut saya di Bahasa Indonesia kurangnya kemampuan anak Bapak untuk menyusun teks eksposisi, sedangkan di Matematika kurangnya kemampuan anak Bapak untuk menjawab soal limit fungsi Bapak. Oh begitu ya Ibu. Kemungkinan anak saya memang kurang suka terhadap mata pelajaran yang seperti menghitung ataupun membaca. Nah itu anak saya itu sebenarnya dia itu lebih sukanya ke lingkungan Ibu. Itu seperti itu. Mungkin untuk kendala di rumah sih tidak ada Ibu. Baik Bapak, mungkin dalam lingkup keluarga bisa dilihat dari peran Bapak, yaitu membiasakan anak Bapak mungkin dengan cara menulis atau membaca dengan menghitung, serta Bapak bisa memberikan soal kecil berupa hitungan agar mengasah kemampuan anak Bapak dalam matematika Bapak. Baik Ibu. Baik Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya ke sini. Nah, ini sudah menjadi tugas saya sebagai guru untuk konsisten mengamati dan berkomunikasi dengan Bapak mengenai perkembangan anak Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bu. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu Yuni. Bagaimana pembelajaran pertama untuk hari ini? Saya rasa pembelajaran saya itu kurang maksimal Pak di kelas karena banyak anak yang tidak aktif dalam sesi diskusi. Apa Bapak punya saran untuk itu? Oh, terkait siswa yang kurang aktif ya dalam pembelajaran. Ibu tadi ada memberikan ice breaking? Tidak. Kalau saya biasanya untuk mengatasi siswa yang kurang aktif itu saya memberikan ice breaking pada menit-menit biasanya siswa mulai bosan, biasanya saat jam pelajaran akan berakhir. Selain itu, biasanya di tengah pembelajaran saya juga memberikan berupa visual video di mana nanti itu akan ada video-video lucu namun tetap berkaitan dengan ilustrasi materi yang dijelaskan sehingga nanti fokus anak-anak itu bisa didapatkan kembali. Seperti itu Ibu. Visual video ya, berarti itu berkaitan dengan media visual. Nah, media visual seperti apa yang Pak maksud? Media visual yang saya maksud itu biasanya animasi-animasi yang sifatnya itu kartun ataupun hal-hal yang lucu yang biasanya bisa menarik perhatian atau minat siswa agar kembali fokus ke dalam pembelajaran. Wah, menurut saya itu ide yang bagus sih Pak. Mungkin di pembelajaran selanjutnya saya akan mencoba menerapkan metode itu. Ya, harus dicoba itu. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Kompetensi profesional merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru terkait dengan penguasaan materi secara lebih luas dan juga mendalam. Di mana kompetensi ini berkaitan dengan bagaimana guru menguasai kurikulum materi pelajaran, kemudian landasan ataupun substansi keilmuan serta struktur dan juga metodologi yang diterapkan dalam pendidikan. Selain memiliki kompetensi yang menguasai materi secara luas dan mendalam, seorang guru juga harus mengemas materi yang telah dikuasai ke dalam bentuk media-media pembelajaran dengan memanfaatkan perkembangan teknologi sehingga siswa dapat memahami materi secara lebih mudah melalui visual dan juga guru dapat mengembangkan potensi yang ada di dalamnya. Baik, selamat siang anak-anak. Selamat siang Pak. Nih udah siang nih, masih pada semangat belum buat belajar? Masih. Minggu lalu kan kalian baru habis liburan ya, harusnya masih semangat penuh. Kalian tahu nggak kira-kira hari ini kita akan belajar apa? Belum. Sama sekali belum ada yang tahu? Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai virus. Karena pada semester sebelumnya kalian sudah belajar mengenai bakteri kalau tidak salah ya? Oke. Sekarang kita akan belajar virus. Sebelumnya Bapak ingin mengetes seberapa dalam pemahaman kalian tentang virus atau hal umum apa yang kalian ketahui. Mulai dari Yuni, apa yang Anda ketahui tentang virus? Menurut saya, virus adalah mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan penyakit dan dia hidup dengan cara menempel pada inangnya. Pak Hadi? Baik, menurut saya itu virus itu adalah
Suatu penyebaran penyakit dengan cepat. Kalau menurut Rahma bagaimana? Jadi kalau menurut saya virus itu adalah makhluk kecil yang menyebabkan penyakit. Oke, sebagian dari jawaban kalian itu sudah benar. Mungkin kalau tambahan dari Bapak, virus merupakan suatu organisme dengan ukuran mikro dan bahkan lebih kecil daripada ukuran bakteri. Virus tidak dapat hidup sendiri sehingga dia hanya memerlukan substrat untuk hidup dan bertahan hidup. Seperti itu. Baik anak-anak, berdasarkan penjelasan yang sudah kalian berikan tadi mengenai virus, Bapak rasa kalian sudah cukup memahami tentang gambaran umum bagaimana kalian mengamati ataupun mendeskripsikan virus secara umum. Baik, sebelum kita lanjut ke materi mengenai struktur virus, apakah kalian ada ingin bertanya mengenai gambaran umum dari virus atau hal lainnya? Ya, Yuni, silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya, pertanyaannya adalah apakah virus yang menyerang hewan, contohnya virus PMK, dapat menyerang manusia juga? Oke, baik. Virus PMK itu biasanya virus yang menyerang untuk hewan ternak, khususnya pada bagian mulut dan kukunya. Untuk pertanyaan apakah dapat menyerang pada manusia, jawabannya tidak. Karena mengacu pada konsep kunci dan juga gembok, di mana kunci itu berperan sebagai enzim dan juga gembok itu berperan sebagai substrat, sehingga virus tidak dapat menyerang organ tubuh manusia karena substratnya tidak sesuai pada inangnya. Seperti itu. Apakah bisa diterima? Bisa. Baik. Bapak ada yang ingin bertanya lagi atau bisa Bapak lanjutkan? Baik, Bapak lanjutkan. Anak-anak, karena kalian lebih memilih untuk Bapak menjelaskan melalui PPT, Bapak akan menjelaskan mulai dari struktur virus. Seperti yang dapat kalian amati, gambaran umum ataupun ilustrasi sederhana dari virus dapat diamati dengan struktur pertama yaitu protein permukaan, di mana reseptor untuk melekat pada sel inang. Kemudian selanjutnya ada materi genetik, biasanya berupa DNA ataupun RNA. Kemudian ada kapsid yang berperan dalam melindungi materi genetik yang ada dalam virus. Kemudian ada selubung lipid di mana berfungsi untuk melindungi virus dan membantu proses infeksi pada sel inang. Kemudian selanjutnya ada bagaimana mengenai virus itu bereproduksi dalam sel inang, di mana dimulai dengan virus menempel pada sel inang dan memasukkan materi genetiknya ke dalam sel. Kemudian materi genetik virus mengendalikan sel inang untuk memproduksi virus dalam jumlah yang jauh lebih banyak. Kemudian selanjutnya sel inang akhirnya pecah ataupun lisis karena jumlah virus yang terlalu banyak, lalu melepaskan virus-virus baru yang akan menginfeksi sel-sel lainnya. Sekian dari Bapak mengenai penjelasan virus. Apakah ada yang ingin kalian tanyakan kembali mengenai penjelasan yang sudah diberikan sebelumnya, mulai dari struktur, cara penyebaran, hingga cara pencegahannya? Apakah ada? Kalau tidak ada, sekian bisa ditutup. Untuk minggu depan, ingat pelajari materi yang sudah Bapak jelaskan barusan. Dan kita minggu depan akan kuis dengan menggunakan quizzes. Itu.